Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang kembali di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Mari pada saat ini kita satukan hati kita, teduhkan hati kita. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Tiba saatnya kami mau bermazmur bagi-Mu, menaikkan pujian bagi-Mu, dengarkan firman-Mu Tuhan. Basuh dan jamah hati kami, agar kami layak menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan mazmur bagi Tuhan. Mulia namanya, mulia anak domba. Dia sungguh baik dalam hidup kita. Mari naikkan mazmur bagi namanya.
sama-sama naikkan pujian. Dialah tanda harapan, pengharapan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita bersorak-sorai. Dialah harapan dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama naikkan. Haleluya. Mari sama-sama kita bersuka cita. Meski ditabur dalam hina, Engkau bangkit mulia. Kutuk dosa telah dipatahkan, belenggu hidupku dihancurkan. Hai maut, mana sangatmu, tak kuasa di hidupku. Kebangkitanmu, tanda harapanku, satu-satunya kemenangan hanya dalam-Mu. Segala syukur, Segala syukur bagi nama-Mu. Ku saksikan tanda harapan dalam bangkit-Mu. Kau Allah yang berkuasa, Kau tanda harapan kami ya Yesus. Meski ditabur dalam hina, Engkau bangkit mulia. kutuk dosa dipatahkan. Kutuk dosa telah dipatahkan, belenggu hidupku dihancurkan. Hai maut, mana sengatku, tak kuasa di hidupku. Oh, kebangkitanmu, tanda harapanku, satu-satunya kemenangan hanya dalam-Mu. Segala syukur bagi nama-Mu. Ku saksikan tanda harapan dalam bangkit-Mu. Sama-sama yang bernafas, kita memuji nama Dia. Amin. Dia sungguh tanda harapan dalam hidup kita. Sama-sama katakan. Kebangkitanmu, tanda harapanku, satu-satunya kemenangan hanya dalam-Mu. Oh, segala syukur bagi nama-Mu. Ku saksikan tanda harapan dalam bangkit-Mu. Ku saksikan tanda harapan. Ku saksikan tanda harapan dalam bangkit-Mu. Haleluya. Sama-sama kita bersorak-sorai bagi nama Dia. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau Allah satu-satunya Tuhan. Engkau yang berkuasa, pribadi lepas pribadi kami ya Yesus. Engkau kuat kami, Engkau penyembuh kami, dan Engkau pemulih kami. Amin. Roh Kudus diam di dalam kita. Ku yakin kuasa-Mu bekerja. Dikala hadirat-Mu melawat hatiku, tersurat kasih Bapa untukku. Roh Kudus datanglah dan bertata. Ku
kuasamu sempurna. Dikala kekudusanmu penuhi hati, tersurat sukacita sorgawi. Ku punya Roh Kudus, pribadi yang berharga, ku rangku selamanya. Ku yakin padamu Roh Kudus, berkorbanlah dalam kuasamu, kuatkanku. Roh Kudus, datanglah dan bertahta kepada kami ya Yesus. Roh Kudus, datanglah dan bertahta. Ku yakin kuasamu sempurna. Dikala kehidusanmu penuhi hati, tersurat sukacita surgawi. Ku punya Roh Kudus, pribadi yang berharga, ku rangku selamanya. Ku yakin padamu Roh Kudus, berkobarlah dalam kuasamu, kuatkanku. Mari sembah Dia, naikkan mazmur bagi jasa. Roh Kudus, kuatkanku. Terima kasih Roh Kudus, Ini kami Tuhan, ini penyembahan, ini penyembahan kami. Mari sama-sama kita naikkan mazmur. Dialah Roh Terima Kudus yang kasih luar biasa, Roh Kudus yang mengenal hati kita. Kau Dialah Roh Kudus yang memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku punya Roh Kudus, pribadi yang berharga, ku rangku selamanya. Ku yakin padamu Roh Kudus, berkorbanlah dalam kuasamu. ku punya Roh Kau sangatlah berharga Tuhan, Kau sangatlah berharga, ku rangku selamanya. Ku yakin padamu Roh Kudus, berkorbanlah dalam kuasamu, kuatkanku. kuatkanmu Tuhan. Pulihkanku, sembuhkanku, sembuhkanku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala.
Di minggu ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, di mana para murid Yesus beserta orang-orang yang ada di loteng Yerusalem dipenuhi oleh Roh Kudus dan sehingga mereka memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Biarlah di momen ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan biarlah Dia menuntun segala apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dalam segala situasi. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah kami boleh mengenal pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang ada di dalam kami, bergerak di dalam kami, menguatkan kami, menghibur kami, menolong kami. Kami serahkan segala apa yang kami hadapi dalam segi kehidupan kami di tangan-Mu ya Roh Kudus. Pegang tangan kami, tuntun kami, sehingga kami ini boleh melakukan yang benar di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, biarlah setiap apa yang hamba-Mu katakan adalah kata-kata-Mu sendiri. Berkati setiap orang yang sudah mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah hati kami boleh terbuka akan firman-Mu, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang siap untuk dibajak dan ditanami oleh benih-Mu, sehingga kehidupan kami akan jadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, di momen Pentakosta ini kita merayakan dan mengenang, dan kita juga akan mengenal lebih lagi mengenai pribadi Roh Kudus. Pada waktu itu setelah kenaikan Yesus ke sorga, 10 hari setelahnya murid-murid masih berkumpul di loteng Yerusalem. Dan sampai sekarang tempat itu masih ada di Yerusalem. Dan pada waktu mereka berkumpul, tiba-tiba mereka ini merasakan adanya hembusan angin dan ada lidah api saat mereka berdoa. Kemudian saat mereka berdoa, mereka mulai berbicara dengan bahasa baru yang dimengerti oleh manusia. Disinilah awal dari pemberitaan akan Injil itu meledak di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai kepenuhan Roh Kudus, kemudian Pentakosta, ada beberapa orang yang menyatakan masih mempercayai terjadi sampai sekarang. Dan juga ada yang berkata sudah berhenti pada masa Pentakosta di loteng Yerusalem itu. Mari kita simak kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita boleh mengerti apa itu kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita boleh merindukan kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat ketiga, ke-6 ayat ketiga dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ceritanya adalah pada waktu pelayanan awal-awal para rasul, mereka itu juga memberitakan firman Tuhan, mereka juga mengurusi bagaimana makanan untuk orang-orang yang berkekurangan, mereka juga mengurusi diakonia dan lain-lain. Dan kemudian ada timbul sungut-sungut, karena orang Yahudi itu tidak diperhatikan secara baik oleh para rasul. Karena para rasul pada waktu itu penginjilan mereka begitu kuat dan banyak orang yang tergabung. Dan saat itu mereka kehilangan atau kekurangan orang untuk diakonia karena apa yang mereka lakukan itu hanya ber-12 saja. Kemudian muncul satu nasihat, ayo kita tarik orang-orang untuk pelayanan diakonia. Di situ ada syaratnya. Orang tersebut adalah orang yang memiliki karakter yang baik, penuh roh, dan juga kemudian bijaksana. Ternyata Bapak Ibu Saudara, yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu berbeda sekali dengan karakter rohani. Kepenuhan Roh Kudus tidak berbicara mengenai karakter rohani. Kepenuhan Roh Kudus berbicara mengenai karunia yang ada di dalam orang yang melayani. Kepenuhan Roh Kudus kalau kita melihat berbicara mengenai karunia, berarti ada karunia menyembuhkan, karunia membuat mujizat, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia mengartikan bahasa roh, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia berkata-kata dengan hikmat. Bapak Ibu Saudara, di sini tentu saja kita melihat bahwa dalam sebuah pelayanan, orang yang penuh roh itu diperlukan. Supaya apa? Supaya setiap penginjilan, supaya setiap apa yang dilakukan dalam kehidupan kita ini boleh berdampak secara nyata. Demikian juga pada waktu para rasul itu memilih pelayan-pelayan, ditentukan orang yang mempunyai karakter, orang yang penuh roh, orang yang bijaksana.
Kalau kita lihat bagaimanakah orang bisa penuh roh? Karena orang bisa penuh roh itu adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Kemarin saya pada waktu minggu pertama sudah membahas mengenai kelahiran rohani. Kelahiran rohani itu adalah kelahiran kita secara rohani pada waktu kita ini mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dengan mulut dan hati. Sehingga setiap orang yang mengakuinya dan orang yang mengakui dengan mulut dan hati itu ada Roh Kudus di dalamnya. Tetapi itu baru langkah pertama, sehingga setiap orang Kristen pasti memiliki Roh Kudus di dalamnya. Kemudian kepenuhan Roh Kudus bercerita mengenai bagaimana Roh Kudus itu memberikan satu spiritual gift atau karunia rohani, hadiah rohani yang berasal dari Tuhan, yaitu karunia-karunia yang dipergunakan dalam kehidupan kita untuk kita ini boleh jadi berkat bagi orang. Penginjilan bukan bercerita mengenai seorang pendeta yang membawakan Injil dan kemudian disiarkan dalam mimbar, dalam siaran YouTube, dalam apapun. Tetapi setiap orang bisa menjadi orang yang diutus Tuhan untuk membawa kabar gembira bagi orang-orang di sekitarnya. Misalnya kalau Bapak Ibu Saudara adalah seorang pekerja, seorang yang ada di dalam profesi, Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara dalam kepenuhan Roh Kudus untuk Bapak Ibu Saudara menjadi berkat. Bagaimana Bapak Ibu Saudara berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara itu bisa menguatkan, mengasihi orang. Itu adalah karunia Roh Kudus juga. Sehingga setiap orang akan dipakai sebagai duta-duta Tuhan Yesus. Bukan saja hanya pendeta yang akan memberitakan firman Tuhan, tetapi setiap kita adalah anak terang yang dipakai untuk memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua adalah, bagaimana Pak saya tahu bahwa ada tanda kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan saya? Apakah tanda kepenuhan Roh Kudus itu bersifatnya adalah natural atau supranatural? Sebagian besar sifat dari apa yang ada dalam tanda kepenuhan Roh Kudus adalah bersifat supranatural. Tetapi juga bisa hal tersebut itu bersifat natural. Contoh saja seperti berkata-kata dengan pengetahuan dan hikmat. Itu adalah sebuah kata-kata yang ditaruh Tuhan dalam hati kita untuk menjelaskan dan untuk memecahkan masalah. Disinilah kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara bahwa ada hal yang supranatural dan ada hal yang natural dalam kehidupan kita. Kemarin saya bercerita sama teman-teman saya, ada istilahnya begini, bagaimanakah seorang itu bisa mengerti bahwa dia mempunyai karunia menyembuhkan. Karunia menyembuhkan itu bukan berarti kita membelikan obat, bukan. Tetapi adalah karunia di mana Tuhan pakai kehidupan kita sebagai perpanjangan tangan untuk mendoakan orang. Kemudian orang yang didoakan ini yang sudah divonis oleh dokter ini tidak mungkin sembuh. Kemudian pada waktu didoakan terjadi mujizat. Jadi kesembuhan. Nah disinilah Bapak Ibu Saudara namanya karunia kesembuhan itu bisa ada dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimanakah mengeceknya? Karunia kesembuhan itu adalah karunia yang bersifat supranatural. Kenapa saya katakan demikian? Karena karunia kesembuhan tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan manusia. Beberapa dokter yang saya kenal mereka mengatakan harusnya orang ini nggak mungkin sembuh. Tetapi kenapa waktu setelah didoakan orang ini sembuh? Ternyata waktu dicek, waktu diteliti, penyakitnya sudah hilang. Ada beberapa orang yang mengalami kanker dan kemudian dokter sudah angkat tangan. Setelah didoakan, kanker tersebut hilang. Dan dokter nggak bisa menjelaskan. Nah, yang seperti ini adalah karunia mujizat, karunia kesembuhan. Di mana otak manusia, logika manusia itu tidak bisa mencapai mengenai ilmu dari Tuhan. Dan hal supranatural itu bisa terjadi. Hanya saja kita sebagai orang yang penuh roh, jangan sampai mengejar hal yang mistis. Kemudian sedikit-sedikit kita ini tumpang tangan lah, kita minta kesembuhan. Ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dengan obat, dengan operasi, dengan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang natural sekali. Dan itu pun dipakai oleh Tuhan. Jangan sampai kita anti dengan dokter, jangan sampai kita anti dengan obat. Jangan sampai kita ini menjunjung tinggi karunia rohani dan bilang, kalau orang punya iman, dia harus tinggalkan obat. Kalau orang punya iman, dia harus hilangkan semua hal-hal yang bersifat natural. Hal tersebut juga salah. Tanda kepenuhan Roh Kudus biasanya adalah hal yang supranatural. Ini terjadi pada waktu
Petrus melayani di Samaria. Di situ ada seorang bernama Simon. Dia adalah ahli dalam jampi-jampi atau kitab sihir. Dan kemudian saat Petrus menumpangkan tangan atas orang-orang percaya di Samaria, ternyata ada tanda kepenuhan Roh Kudus yang dilihat oleh Simon itu bersifat secara supranatural. Ada dalam Kisah Para Rasul yang ke-8 ayat 18 dikatakan demikian. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus, di sini ditulis bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, di sini dijelaskan bahwa penumpangan tangan Petrus dan rasul-rasul pada masa pelayanannya di Samaria itu terjadi dan ada hal yang dilihat oleh orang yang belum penuh Roh Kudus. Di situ Simon adalah orang yang mengerti sekali mengenai kuasa kegelapan tentunya saja. Dan di sini Simon melihat, wow, magical, mistik banget, saya mau seperti itu. Kemudian Simon ini pengen beli kuasa itu dan pengen diperdagangkan. Yang namanya juga orang yang hidupnya dari kuasa mistis, tentu saja juga memperdagangkannya kuasa mistis. Dan dia menawarkan uang kepada para rasul untuk memiliki kuasa penumpangan tangan itu. Dan ternyata Petrus marah, tidak bisa enyah engkau bahwa kuasa itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bagaimana pelayanan para rasul itu bisa begitu kuat, begitu meledak pada waktu itu adalah karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai, karunia rohani yang menyertai mereka. Saya merindukan sekali gereja pada masa sekarang adalah gereja-gereja yang diperlengkapi dengan kuasa karunia rohani. Karena kuasa karunia rohani tidak berhenti pada masa Petrus dan para rasul saja, tetapi masih terjadi sampai sekarang. Sehingga kita yang merindukan akan kuasa rohani itu boleh diperlengkapi. Kita boleh menerima pemberian rohani dari Tuhan kita, yaitu Allah Roh Kudus. Sehingga kita ini boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang. Sehingga kita bukanlah orang yang mengejar mistis, tetapi orang yang mengejar tujuan dari pemberitaan firman Tuhan itu. Yaitu apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Sehingga kita juga mengenal pribadi Tuhan melalui penginjilan, melalui perbuatan kita, dan juga melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kepenuhan rohani bisa terjadi dalam kehidupan kita ditandai dengan hal supranatural. Tetapi jangan sampai hal supranatural ini mengikat kita dengan mistisisme, apalagi di Asia kuat sekali, kita senang sekali mendengarkan mengenai setan, mengenai jenis-jenis setan, bahkan kita nonton hal-hal yang mistis, dan itu membuat kita, wah, kuasa rohani ini kayaknya menarik kalau aku punya. Sama seperti Simon, seorang penyihir yang dia menginginkan memperjualbelikan kuasa Tuhan. Jangan sampai kita terikat dengan mistisisme dalam karunia rohani. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah bagaimana caranya saya menerima kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ada dua hal yang sering dibawakan dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam Kisah Para Rasul ini. Pada waktu pertama, para murid itu mendapatkan kepenuhan rohani saat mereka duduk diam, berdoa selama 10 hari, merindukan kuasa rohani, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan itu turun atas mereka. Sehingga pada waktu itu bertiuplah angin, dan kemudian mereka ini nampak seperti lidah api, dan mereka mulai berkata-kata dan memberitakan Injil. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah yang sering kali terjadi adalah dengan penumpangan tangan atas orang-orang. Yang ketiga, yang terakhir, pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali 3 hal ini. Yang pertama adalah saat orang duduk diam berdoa dan tiba-tiba kepenuhan rohani itu terjadi dalam hidupnya. Hal yang kedua adalah penumpangan tangan. Hal yang ketiga adalah pemberitaan firman Tuhan. Hal yang ketiga ini jarang sekali, karena itu terjadi pada waktu Petrus memberitakan firman Tuhan, dan kemudian di situ ada jemaat di tempat itu tiba-tiba dipenuhi oleh Roh. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat pada masa sekarang rasanya ini juga masih terjadi.
Ada beberapa orang yang menyukai altar call. Di situ orang yang ditumpangi tangan tiba-tiba kepenuhan roh dan mereka ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, ada yang mempunyai penglihatan, ada yang mendapatkan berbagai karunia. Yang kedua adalah saat bersaat teduh, saat diam, dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia menaikkan pujian, dia menaikkan syukur, dia masuk dalam hadirat Tuhan dengan erat. Dan kemudian ada orang yang dikaruniai dengan mungkin bahasa roh, mungkin dengan karunia menyembuhkan, karunia mujizat, berkata-kata, mungkin penglihatan dan lain-lain. Yang ketiga yang saya jarang adalah saat ada mimbar firman Tuhan dikatakan dan kemudian di situ orangnya tiba-tiba berkata-kata atau dipenuhi roh. Hal yang ketiga ini jarang sekali, tapi bisa terjadi. Saya rasa dalam kehidupan kita sekarang saat kita ada di dalam gereja, ada dalam kehidupan kita, jangan sampai yang namanya kepenuhan rohani ini menjadi satu trademark sebuah gereja tertentu saja atau denominasi tertentu saja. Karena pada waktu Kisah Para Rasul pasal yang kedua belum ada denominasi gereja apapun, yang ada adalah orang-orang percaya kumpul. Di situ mereka nggak tahu bagaimana terjadinya, tetapi mereka memiliki kerinduan akan hadirat Tuhan. Karena pada waktu mereka melihat Yesus naik ke surga, yang mereka rasakan adalah sukacita yang meliputi mereka. Rasa mereka hormat sama Tuhan, dan kemudian pada waktu Yesus menyuruh mereka berdoa, mereka bersepakat 10 hari lamanya untuk berdoa di loteng Yerusalem. Hal yang keempat yang saya ingin bawakan adalah merindukan hadirat Tuhan sebagai cara kita ini menerima kuasa rohani, kepenuhan rohani. Jangan sampai kita lupa Bapak Ibu Saudara bahwa kepenuhan rohani masih bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat yang pertama dikatakan bahwa tadi orang-orang ini mereka berdoa, dan saat mereka berdoa mereka tiba-tiba dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sama dengan 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 dikatakan demikian. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia rohani, terutama karunia untuk bernubuat. Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali karena terjemahan Alkitab, terjemahan baru dalam bahasa Indonesia dikatakan usahakanlah. Tetapi saya baca kok aneh ya, bagaimana caranya kita mengusahakan karunia rohani. Ternyata waktu saya bandingkan dengan kitab yang sama, Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama, dalam terjemahan New King James Version dikatakan desire the spiritual gift. Artinya apa? Rindukan karunia rohani. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, patut untuk merindukan kita ini dipenuhi roh dan memiliki karunia rohani untuk memperlengkapi kehidupan kita. Bukan cuma bahasa roh saja, ada karunia-karunia yang lain yang Tuhan sediakan bagi kita. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, mengadakan mujizat, menyembuhkan, karunia untuk mengartikan bahasa roh. Bapak Ibu Saudara, karunia nggak cuma satu aja, nggak cuma berkata-kata dengan bahasa roh saja. Disinilah kita akan diperlengkapi bagaimana kita ini orang-orang yang percaya akan diperlengkapi dengan karunia rohani untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan nyata kita. Bayangkan kalau ada kita yang, wah aku rindu banget, aku mau dipenuhi Roh Kudus, aku mau untuk Roh Kudus itu bertahta dalam hidupku, aku rindu akan hadirat-Mu. Dan kemudian saat kita punya kerinduan seperti itu, pada waktu kita ada orang sakit sebelah kita, kita doakan. Dan kemudian orang tersebut sembuh. Dan orang-orang di samping bertanya, bagaimana mungkin kamu doakan dia bisa sembuh? Ada kuasa Tuhan yang menyertai aku saat aku berdoa. Itu semua karena Yesus Kristus. Kalau kita melihat bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus akan menjadi berkat bagi orang lain, betapa menyenangkannya saat kita jadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini, dalam masa Pentakosta ini, mari miliki kerinduan hati untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan untuk kita ini jadi orang yang penuh kuasa, penuh power, kita ini punya kesaktian tertentu, bukan itu. Tetapi kita memiliki satu kerinduan
untuk memberkati orang lain. Di mana setiap kita yang penuh akan roh itu akan dibangun dalam kasih Tuhan. Karena dikatakan kejarlah kasih dan rindukan karunia rohani. Saat kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus dan kemudian ada karunia-karunia rohani dalam kehidupan kita, yang menarik adalah kita harus melakukan kasih. Karena dalam orang-orang Korintus saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus ada karunia macam-macam, mereka justru kehilangan kasih. Disinilah kita harus mempunyai satu pandangan. Saat saya dipenuhi Roh Kudus, saat saya diberi karunia, maka yang saya lakukan adalah saya harus makin mengasihi orang-orang sekitar saya. Saya harus makin mirip Yesus. Saya harus jadi berkat bagi orang lain. Disinilah Bapak Ibu Saudara, kepenuhan Roh Kudus tidak akan menjadi sebuah perdebatan saat kita dipenuhi Roh Kudus dan punya karakter Kristus yang komplit. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, kepenuhan Roh Kudus adalah hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita untuk kita ini menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan sampai kepenuhan Roh Kudus ini menghentikan kita berbuat baik bagi orang lain dan justru membawa kesombongan rohani bagi kita. Semakin kita ada kepenuhan Roh Kudus, semakin Roh Kudus mengurapi kita, memakai kita justru makin melayani orang-orang sekitar kita. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa, terima kasih pada kesempatan kali ini, biarlah hadirat-Mu yang menolong kami. Tuhan, kami tahu bahwa dalam kehidupan kami tidak ada yang sempurna, tetapi kami tahu Engkau yang menyempurnakan kami. Berkat rahmat anugerah-Mu, pertolongan penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami rindukan kuasa-Mu melawat kami. Kami rindukan lawatan Roh Kudus itu saat ini. Biarlah melalui tayangan ini Tuhan, kami yang berdoa rindu akan Kau dibangun kembali. Kami boleh merindukan hadirat-Mu. Kami yang lupa akan jam-jam doa kami. Kami yang lupa akan jam-jam penyembahan kami. Kami yang lupa akan baca Alkitab kami. Tuhan, ingatkan kami kembali untuk kami ini punya kerinduan. Sehingga ada karunia-karunia baru yang ditambahkan kepada kami. Sehingga kami pada waktu diuji, kami makin kuat. Kami makin jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan yang memberkati kami. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita aminkan doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu, menyertai engkau untuk selamanya, untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan menghiburan kekal dari Allah Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya menyertai engkau. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah virtual sudah selesai. Biarlah di momen Pentakosta ini kita tetap merindukan hadirat Tuhan, kita membangun penyembahan kita membangun pengenalan akan Tuhan, sehingga setiap kita akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang melimpah, dan kita tetap jadi berkat bagi orang sekitar kita. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.